Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andanisha Iman Yarkudin, biasa dipanggil Nisa. Saya berasal dari kelas 31B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang paradigma Quran. Nah, apa itu paradigma? Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas dengan metode keilmuan yang bisa atau dapat dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Lalu, mengapa Al-Quran harus dijadikan paradigma? Hampir semua umat Islam, umat manusia di dunia ini, menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang yang beriman. Al-Quran itu mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan manusia dan gagasan murni yang bersifat metahistoris. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dari segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk, dan indah jelek adalah terdapat dalam Al-Quran. Lalu, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala kehidupan Al-Quran, seperti ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Adapun tolak ukur dari benar salah, baik buruk, dan indah jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar salah, baik buruk, dan indah jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit, yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qadawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran yaitu meluruskan akidah manusia. 1. Meluruskan akidah manusia, di mana Al-Quran diturunkan untuk menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, meluruskan akidah atau dapat dikatakan membenarkan akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut: menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan, menjelaskan tugas-tugas para rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan pemberian peringatan, menghilangkan keraguan dan persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul, dan meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan adanya pembalasan yang akan diterima di akhirat. Al-Quran telah menetapkan beberapa gaya dalam upaya peneguhan akidah ini dan mensahihkan akidah ini. Lalu selanjutnya, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Quran untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Quran yang membawa kemajuan dan kemudahan pada zaman silam, kita harus melihat sejarah. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada di dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Kebangkitan Islam dibagi menjadi 3, yaitu kebangkitan pertama terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama, masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun, mulai dari 571 sampai 661 Masehi.
Periode kedua adalah masa Umayyah 661-750 Masehi hingga runtuhnya Baghdad abad ke-13 sebagai ibu kota kekhalifahan Islam yang memberi kontribusi yang tak terperikan bagi peradaban umat Islam. Kebangkitan tersebut pada dasarnya merupakan pembangunan tatanan masyarakat yang lebih bertuhan atau rabbaniyah dan berkeadaban. Setelah berada di Madinah, Rasulullah bersama khalifah yang arif, bijaksana membangun masyarakat yang beradab dan sangat modern untuk ukuran saat itu di mana tatanan sosialnya diletakkan di atas altar piagam Madinah. Kebangkitan Islam pada saat itu digerakkan oleh semangat meneliti dan mengembangkan ilmu yang sangat tinggi di kalangan umat sehingga melahirkan sains yang kemudian berhasil memosisikan umat Islam menjadi mediator kebangkitan peradaban kuno dan era sesudahnya. Nah, pertanyaan di sini, apa yang menyebabkan mereka yang sangat maju pada saat itu? Tentu saja karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problema kehidupan umat Islam saat itu. Pada segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Toshihiko Koizutsu 1993 mencoba meneliti konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran. Hasil penelitiannya mengejutkan sekali, dan ia menetapkan ada 5 nilai etika yang perlu dikembangkan manusia, yaitu 1. Murah hati, 2. Keberanian, 3. Kesetiaan, 4. Kejujuran, 5. Kesabaran. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Tidak mungkin kemajuan dicapai tanpa penguasaan iptek. Sejarah membuktikan para khalifah baik dari dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah, Harun al-Rashid mendorong masyarakat untuk menguasai dan mengembangkan iptek. Al-Mansur telah memerintahkan penerjemahan buku-buku ilmiah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Setiap ilmuwan yang berhasil menerjemahkan suatu karya yang berasal dari bahasa asing, maka khalifah menghargai karya itu ditimbang dan diganti dengan emas sesuai berat buku yang ia hasilkan. Ini merupakan suatu apresiasi akademisi yang sangat prestisius dan membanggakan. Akibatnya tentu saja semangat keilmuan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat, dan masyarakat menjadi belajar. Penghargaan terhadap seseorang pada saat itu dilihat dari sisi keimanan dan keilmuannya. Banyak masyarakat memuliakan para ilmuwan dan ulama. Oleh karena itu, ulama dengan ilmu dan akhlaknya menjadi panutan dalam keseharian. Fatwa para ulama bukan hanya ditaati oleh masyarakat, tetapi juga oleh para raja. Fatwa sifatnya mengikat karena dianggap sebagai produk hukum yang menjadi hukum positif dan juga dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. Perkembangan iptek sangat pesat dan lahirnya pusat-pusat keilmuan dan penelitian di berbagai kota-kota besar di negara Islam. Semarak keilmuan tumbuh di tengah masyarakat, berakibat ilmu pun berkembang dan maju sehingga ilmu menjadi hiasan bagi diri setiap orang. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa? Kenapa sih umat Islam mundur sedangkan Islam maju? Umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan umat non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Ya sejalan kan, tapi perbedaannya di sini adalah bahwa umat Islam harus berkomitmen dengan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadamuj yang berartinya bertahap dalam penetapan dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Kelima, ajaran yang diangkat oleh Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, kisah selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi bermakna. Paradigma Al-Quran, kita harus maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi,
tapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia dunia dan akhirat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri kehidupan modern itu seperti apa? Ciri kehidupan modern itu pembangunan yang membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Nah, di sini paling tidak ada 3 persepsi yang muncul mengenai kondisi umat Islam secara global pada saat ini. Pertama, sebagian umat Islam melihat bahwa mereka dalam degenerasi yang terus-menerus ke bawah semenjak kedatangan Islam di Madinah. Kedua, sebagian umat Islam berkeyakinan bahwa sejarah umat Islam berjalan dalam bentuk gelombang dan terdiri atas gerakan naik turun, tampak seperti spiral. Ketiga, sebagian lagi umat Islam berkeyakinan bahwa Islam berada dalam kemajuan yang terus-menerus sepanjang zaman. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban Barat. Kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. 1. Memadukan sistem pendidikan Islam. 2. Meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. 3. Penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. A. The unity of Allah. B. The unity of creation. C. The unity of truth and knowledge. D. The unity of life. E. The unity of humanity. Selanjutnya, bisa disimpulkan bahwa kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern, kemajuan itu kembali akan diraih, akan menjadi milik umat Islam. Bagaimana jika umat Islam sekarang bersikap yang sama dengan Al-Quran? Sebagaimana umat pada zaman keemasan menjadikan Al-Quran sebagai paradigma memecah problem kehidupan, paradigma Qur'ani berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya. Saya rasa itulah penjelasan rangkuman dari saya. Saya jika ada yang kurang mohon dimaafkan karena manusia ada tempatnya salah, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.